Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dunia dan akhirat. Saudaraku, mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Di dalam hidup ada banyak problem yang mengharuskan kita untuk menyelesaikannya. Maka kita harus punya ilmunya. Salah satu nikmat terbesar adalah ketika seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah RA berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, aku sesuai dengan dugaan hambaku terhadap diriku. Aku bersamanya jika dia mengingatku. Jika dia mengingatku di dalam dirinya, aku akan mengingatnya di dalam diriku. Jika dia mengingatku di dalam suatu kelompok, aku akan mengingatnya di dalam kelompok yang lebih baik dari mereka. Jika dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan mendekatkan diri kepadanya sehasta. Jika dia mendekatkan kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan kepadanya ba'an, 2 hasta. Jika dia mendatangi dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai dengan dugaan hambaku terhadap diriku. Jika dia berprasangka baik terhadap diriku, maka itulah untuknya. Jika dia berprasangka buruk terhadap diriku, maka itulah untuknya. Diriwayatkan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda 3 hari sebelum kematiannya, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baik sangka Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa digambarkan oleh seorang pun, meski dengan seluruh kata. Cukuplah sebagai bukti tatkala dirinya berada di gua, sebagaimana terdapat dalam As-Sahihain, yaitu ketika Abu Bakar berkata kepadanya, andai saja salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kedua kakinya, pasti dia akan melihat kita. Maka beliau bersabda, wahai Abu Bakar, apa gunanya dengan 2 orang di mana pihak ketiga adalah Allah? Ibnu Wasir mengatakan di dalam kitabnya Al-Wasim wal Qawasim, sesungguhnya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu harapan bagi seorang hamba, menguatkan untuk melaksanakan ketaatan, serta menjadikannya bersemangat untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah dan berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Sahal Al-Qod'i mengatakan, saya bermimpi melihat Malik bin Dinar. Lalu saya berkata kepadanya, wahai Abu Yahya, mudah-mudahan ini sekedar perasaanku. Dengan apa yang engkau melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala? Dia berkata, saya menemuinya dengan dosa yang banyak. Kemudian dia menghapusnya dari diriku dengan berbaik sangka kepada dirinya. Mahmud Al-Warak bersair, aku berbaik sangka dengan kebaikan ampunanmu, ya Rob, yang maha indah. Engkau adalah penguasa urusanku. Aku menjaga rahasiaku dari seluruh kerabat dan keluarga. Engkau adalah gudang rahasia. Yakin dengan rahasia yang berada di sisimu.
Jangan engkau menyia-nyiakanku ketika hari pengampulanku, hari ketika diangkatnya penutup-penutup dari hijab goib. Janganlah engkau bukakan penutupku kepada manusia. Ajarkanlah hujahku kepada diriku. Jika aku ya Rob tidak memiliki hujah dan uzur. Ahmad bin Al-Abbas Namri mengatakan, aku mengharapkan Allah sehingga seakan-akan aku melihatnya dengan berbaik sangka. Allah pencipta segala sesuatu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.